hal ini. Sudah. Lalu ada fax. Yuk, yang pertama, trafo. Trafo itu gunanya buat apa, Nak? Transformator atau mata kerennya trafo. Gunanya buat apa trafo? Biar tahu, ada yang tempe? Apa salah? Jadi begini. Naik turun, benar itu? Apa? Trafo gunanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ayo diingat-ingat kembali kelas 9 SMP ini. Jenisnya trafo ada 2. Apa aja? Step, titik-titik, step, titik-titik. Ingat lagi? Ayo nggak usah titik. Apa? Az-Zahra? Step up. Oh, pinter. Up, down. Up untuk naik, down untuk turun. Sip. Nah, trafo ideal. Persamaannya bagaimana itu? Ada sumber tegangan atau beda potensial primer dibagi beda potensial sekunder akan sama dengan jumlah lilitan primer dibagi lilitan sekunder. Berbanding terbalik dengan apa, Nak? Kuat arus. Ingat? Sudah ingat belum? Sudah, Pak? Harusan. Lalu ada trafo tidak ideal. Nah, kalau trafo tidak ideal, ada simbol begini, apa ya? PSPP kali 100%. Kita review dulu. Apa ya simbol ini, Bapak? Ada yang ingat nggak ini simbol apa sih? Apa? Simbol kayak mencoloko ini. Kalau trafo ideal rumusnya ini PP per PS SP per NSE dibalik dengan kuat arus IS per IP. Kalau trafo tak ideal ini adalah FV
Koefisien. Kalau yang tidak ideal dia mainnya di PS per PP. P ini apa kalau untuk listrik? Daya. Pintar. Daya sekunder dibagi daya lulus untuk pelakunya. Lanjut ke generator. Ini yang harus kalian ingat. Karena nanti di generator kita akan pakai rumusnya kembali di arus bolak-balik atau arus AC. Itu ada gambar ini.
waktu kita belajar generator. Ini ada simbol U sama S. Ini berarti dia adalah apa? Ada U, ada S kakak Sarah. Ini magnet. Oke. Nah, antara kutub utara dan kutub selatan di sini ada B. What is B? Medan, medan magnet. Nih. Oke. Lalu ada juga omega atau kecepatan sudut. Nah, maka dari itu gagal induksi yang dihasilkan oleh generator adalah NBA omega sin alfa. Alfanya bisa kita ganti dengan omega kali T. M ini apa? Jumlah lingkar. A luas penampang. D-nya medan magnet. D-nya belum tak tulis sini. Lalu A-nya luas penampang, omeganya kecepatan sudut. Satuannya apa? Radian per sekon. Lalu ada alfa, omega kali T. B luas medan magnet. Maka timbullah persamaan ini. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan? Tak cari lagi soal. Ada ya? Lanjut yuk. Trafo generator ada yang mau ditanyakan? Mbak, kenapa kok rumusnya ini? Ya memang sudah dari sananya dong. Jadi kalau di generator, kenapa dia timbul si B? Si B ini karena ada medan magnet. Gitu. Lalu ada omega. Karena di sini kumparannya ini berputar. Makanya yang dipakai kita adalah kecepatan sudut. Tapus ya ini. Trafo sudah kan? Sudah. Checklistnya sudah. Sekarang ke hukum lens. Ayo dibaca kakak Tessa, hukum lens bunyinya apa? Hukum lens, arah arus induksi yang timbul dalam kumparan sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet yang melawan perubahan medan magnet penyebabnya. Katanya Pak Lens, arah arus induksi yang timbul dalam suatu kumparan sedemikian sehingga akan menimbulkan medan
perubahan medan magnet penyebab. Nah, kemudian coba kita lihat yang atas. Ada suatu GGL induksi. Di situ timbul apa? Tanda negatif. Kenapa Pak ada tanda negatif? Karena dia adalah aplikasinya dari hukum Lenz itu, melawan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Oke. Coba di GGL induksi. GGL listrik induksi pada suatu kumparan melingkupi fluks berubah. Jadi ini ada suatu kumparan yang dililiti oleh kabel, lalu ada tanda E. GGL induksi. Ini ada kumparan. Anggap aja kayak gimana sih, dililiti sama kabel, lalu dimasukkan suatu apa di sini? Magnet, ya kan? Itu ada utara, ada selatan. Utaranya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, nanti timbullah suatu gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ini terjadi karena adanya apa? Magnet. Magnetnya masuk ke kumparan yang dililiti oleh apa? Kabel atau kabel atau apa ini? Lilitan. Nah, GGL-nya dari mana ke mana? Dari sini sampai sini, di antara lilitannya. Kalau di luar lilitan berarti tidak ada GGL induksi. Nah, di situ ada persamaan apa di situ? GGL akan sama dengan negatif banyak lilitan D flux ya, kalau nggak salah, dibagi D T. Boleh diturunkan lagi. Negatif M sama dengan delta flux dibagi delta T. Maka dalam GGL induksi yang kita butuhkan adalah banyak lilitan. Setelah banyak lilitan kita butuh flux. Tahu persamaannya flux apa? Ya, flux persamaannya adalah ada luas penampang, ada medan BA, terus ada apa? A, B, terus ada yang ini mana? Ini misalnya ada suatu permukaan, dia dilewati oleh suatu medan magnet. Nah, berarti apa flux? Medan magnet alfa cosinus. Ingat? Nah, di buku ada semua tuh. Lalu kita juga butuh waktu. Tidak salahnya ya. Induksi. Lalu ada persamaan lagi. Kalau
kita lihat di mana ya? Contoh soal nomor 1 coba. Di soal latihan kita buat contoh soalnya. Sudah ketemu? Yang kalimat pertama ini, panjang kawat PI. Sudah ketemu? Sudah? Nah, kita buat itu contoh soalnya. Boleh dihapus? Boleh banget ya. Rumus soalnya Mbak, contoh soalnya Mbak. Rumusnya apa? Kalau dicek contoh soal lain sama apa? Panjang kawat PI sepanjang 50 cm. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan tetap dalam suatu medan magnetik homogen. Terus diketahui yang pertama B-nya berapa nak? 0,05. Lalu ada hambatan. Hambatannya 10 ohm. Maka nilai dan arah arus listrik yang melalui hambatan R. Ini hambatan dulu. Ini ada suatu medan, ada kawat PI. Kawat PI panjangnya berapa tadi? 50 cm. 50 cm setara dengan 0,5 meter. Lalu hambatan sudah. Di situ ada V tetap sebesar 20 meter per sekon. Ya. Maka yang diminta, yang ditanyakan apa di situ? Nilai Dan arus listrik. I dan arahnya. I bisa kita cari dengan apa? GGL dibagi Hambatan. GGL-nya diketahui nggak? Ketahui nggak? Enggak. Berarti cari GGL-nya. Berapa? Dia di situ ada B, ada L, ada V. Rumus lain dari si GGL itu selain ini B, L, V. Kapan nggak rumus ini dipakai? Kalau yang diketahui adalah kuat medan. Terus butuh apa lagi? Pi sama kecepatan. Tinggal kita masukkan berarti B-nya berapa? 0,5. L-nya 0,55. F-nya 20. Nah, ketemuan berapa ini? Ini 2 kali 5 10, 10 kali 0,5 0,5. Ada Mbak jawabannya lah, kan belum saya. Dibagi sama Hambatannya. 0,5 hambatannya 10. Maka tetap ini adalah 0,05. satuannya. Hah? Salah. Berarti jawabannya yang A, B. Nih, yang lainnya coret dulu. C, D, E coret. Kira-kira
ke bawah atau ke atas? Ini ada hambatan di sini. Ke bawah atau ke atas? Main apa di sini? Sudah pernah diajarin ini belum? Berarti jawabannya apa? Atas. Atas. Itu kita. Ini tuh kok pakai les segala? Lu pinter. Jawabannya ya? Yang A. Oke. Silakan ditulis. Hubungan sudah. Cek kuis. Tinggal 1, 2, 3, 4 di sekolah juga diterangkan seperti ini? Atau cuma dikasih PPT belajar sendiri? Diterangin tapi gurunya nggak jelas. Pakai Excel lagi. Waktunya fisika kemana? Saya bolos mbak. Tapi bisa. Tapi bisa. Jarang saya itu belajar dari mana itu Itu Excel? biasanya kami gurunya Bu Mary disuruh kelompokan, tapi yang garap itu kayak ketua kelompok sing anggotanya nggak garap. Jadi yang lain Pak saja itu anggotanya dia nakal sekali. punya tanggung jawab gitu. Kalau kelompokan itu bilang gini, Yang mana? Bu, ini physical distancing. Tidak boleh kelompokan Bu. Apa sih biar kalian coba teman-teman mungkin maksudnya. Kalau kelompokan itu juga datang ke rumah teman atau bagaimana? Enggak, karena kelompokan itu maunya dibahas di grup, tapi nggak ada yang muncul di grup itu. Kasihan sekali. Kamu IPA berapa nak? Kelas 1. Kelas 1. Salah? IPA 4. IPA 4. Ada lah ya? IPA 2. IPA 2. Asal IPA berapa? IPA 3. IPA 2. IPA 2. Oh, sekali ada lah ya? Iya. Oh, pantesan kemarin tuh waktu dia jemput adiknya ya. Itu kayak temanku bukan. Rupanya. Sudah lama kalian tidak bertemu. Sudah ketemu kok. Oh iya. Yuk. Kita berbeda dengan yang lainnya. Tapi kelas 12 ini guru IPA-nya fisikanya cuma satu kan? Di mana? Di desa 82. Desa 82. Ada guru. Oh, Ayo, pernah dengar itu guru SMA 8 ada yang itu guru yang biasa bimbing olimpiade kayak gitu? Tapi Pak Adam. ada. Iya saya. Iya. Kita mau belajar itu. Diambil dong ilmunya. Gak ngerti. Iya tapi orangnya marah-marah terus. Kalian harus ambil hatinya biar beliau gak marah-marah. Soalnya Susah. Aduh. baik guru itu cuman ya itu cuma delok siapa yang rajin masuk ke kelasnya dan nggak pernah bolos itu di KKN di atas KKN. Nah yang pernah bolos 4 sampai 3 kali itu wes keluar dari daftar Hanya hadir saja loh, sudah dikasih nilai. temanku kamu mandi dari kemarin kan Ah. itu ingin kamar mandi dia nggak apa-apa Astagfirullah. nggak mau di chat lewat pribadi maunya ngomong di grup. Aduh, nggak susah ya. Di blog Ada yang jaga di suaranya. tapi ini kok Aku jadi aku berarti tinggal yang 2, 3, 4 ini loh. Oh, bantu pada umparan sudah itu sini di LCD. Konduktor bergerak di medan magnet. Oh iya tadi.
Lanjut yuk. Konduktor bergerak di medan magnet. Itu ada persamaan, rumusnya bagaimana? Hapus ya? Benda yang dapat menghantarkan listrik atau magnet itu dia ada berapa tipe sih kalau boleh tahu? Ada ada isolator, terus ada yang sifatnya dia bisa jadi penghantar, bisa juga jadi isolator. Apa namanya? Bukan. Depannya S, belakangnya R. Jadi benda ini itu punya dua sifat. Ada konduktor, ada isolator. Ada benda yang punya dua sifat itu. Bisa sebagai konduktor, bisa sebagai isolator. Kita sebutnya semi konduktor. Iya, semi konduktor. Nah, kalau semi konduktor dia bisa jadi penghantar, bisa juga sebagai pemutus. Contohnya apa? Ayo. Bukan. Contoh bendanya silikon sama germanium. Tuh. Nah, kita belajar ini tentang konduktor bergerak di suatu medan magnet. Kayak yang dicontoh soal ini. Ini ada suatu penghantar. Bisa kawat, bisa besi. Dia bergerak di area medan magnet. Maka persamaan yang kita pakai adalah medan panjang si kawat penghantar sama kecepatan. Mbak, timbul sin alfa. Kok di sini nggak ada sin alfanya, Mbak? Kenapa? Karena dia arahnya tegak lurus. Sinnya 90 adalah 1. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Saya ini kuat medan. Ini panjang kawat penghantar. Kecepatan linear. Ini
boleh dihapus. Sudah jam berapa ini kira-kira? Jam berapa azan ya? Jam 17.12. 17? 12. Waduh, gak apa-apa, kita habis kok. Oh, permeabilitas inti itu kayak ininya bahannya. Tapi kalau digambarkan permeabilitas inti itu nanti diketahui kok. Jadi kayak misalnya ya, kabel itu kan ada yang dari tembaga, ada yang dari kuningan. Nah, itu kan bahannya penyusunnya beda. Itu. Nah, nanti permeabilitas inti ini itu bergantung juga dari bahan si kumparan tersebut. Biasanya kalau permeabilitas inti ini nggak usah kalian bingungin, di soal ada diketahui. Oke, tahu. Kayak tahu kan? Masa jenis semacam itu.
Cukup. Hebat kalian. Rasain semuanya. Ada perubahan arus listrik di suatu konduktor. Di sini ada konduktor, ada kawat, unter. Maka GGL-nya adalah ketika arus yang masuk sampai dengan arus yang keluar. Di sini. Maka timbul GGL-nya adalah negatif L dI per dt. I-nya tetap dia adalah kuat arus. T-nya waktu. Atau bisa kita pakai delta I per delta T. L-nya tadi apa? Induktansi diri. Satuannya Henry. Nama penemunya ya. Nah, induktansi diri pada suatu kumparan atau kita biasa menyebutnya induktor, si pengembas, itu akan sama dengan mu n pangkat 2a dibagi dengan L. Mu di sini adalah permeabilitas inti atau terasnya kumparan. Ini dia semacam kayak massa jenis. Lalu ada n pangkat 2 yaitu jumlah lilitan. Lalu ada A yaitu luas penampang. Atau bisa kita pakai ketika yang diketahui fluxnya Mbak, maka kita boleh pakai N, flux magnet dibagi dengan kuat arus. Lalu ada juga energi yang tersimpan. Energi, ingat simbolnya W, akan sama dengan setengah dari induktansi diri dikalikan dengan kuat arus yang dikuadrat. Coba lihat di ini. Contoh soal yang nomor 3. Sebuah kumparan memiliki induktansi 700 mH milihenry. Besar GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu. Jika ada perubahan arus listrik sebesar berapa di situ? 200 miliampere. Dia berubah menjadi 80 miliampere. Perubahan waktunya berapa di situ? 0,02 sekon. Maka kita pakai persamaannya delta I per delta T yang bawah. L-nya diketahui 0,7. Ya. Lalu ada perubahannya delta I-nya berapa di situ? 0,12 dari mana? Selisihnya dari 200 mA dikurangi 80 mA. Itu kan 120 miliampere dijadikan ampere berarti 0,2
dibagi dengan 0,02. Ketemunya berapa di situ? Iya, kan 0,4 kos. Jawabannya ya E. Lalu juga menjawab pertanyaannya Azhara tadi. Itu sudah ada di nomor 4. Suatu induktor sewaktu berisi udara induktasinya 20 henry. Jika bahan ferit itu besi dengan permeabilitas relatif 200. Berarti kan tidak perlu cari suatu permeabilitas karena di soal nanti akan diketahui. Begitu. Maka induktasi induktor akan menjadi Lx sama dengan L0 dikali mu X. L-nya dari mana L0? Itu diketahui 20 henry. Dikalikan permeabilitasnya 200. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mbak minta nomornya boleh? Karena nggak usah minta, kalian udah punya. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ilmunya bertambah. Oh, wes Pak ya, kan tahu. Azhara masuk ya. Azhara masuk tes